Hai sobat catur semua, selamat bertemu kembali. Di video kali ini saya akan mengulas tentang Olimpiade Catur Online tahun 2020. Meskipun keikutsertaan Indonesia di Olimpiade Catur Online tahun 2020 terhenti di tengah jalan, tapi perjuangan para pecatur Indonesia ini pantas kita apresiasi. Oke, dalam video kali ini akan kita bahas partai pemain Indonesia saat tampil di Olimpiade Catur Online tahun 2020. Saat Indonesia berhadapan dengan Vietnam, akan kita tampilkan partai yang cukup menarik dan akan kita ulas, yaitu saat Novendra Priasmoro melawan Tuan Minh Tran dari Vietnam. Bagaimana serunya? Langsung saja kita lihat. Secara elo rating, kedua pemain cukup seimbang, sama-sama di kisaran elo 2500. Partai ini berlangsung pada tanggal 22 Agustus tahun 2020. Novendra yang sebagai putih memulai dengan E4, Tuan Minh Tran membalas C5, pertahanan Sisilia. Novendra kuda F3, Tran D6. Novendra segera mengobarkan pertempuran di pusat, sebuah langkah umum di pembukaan Sisilia yang menawarkan pertukaran pion pusat sehingga membuat permainan menjadi terbuka. Tran menerima pertukaran dan kuda mengambil balik. Kuda F6 menekan pion, di backup kuda A6 mencegah invasi perwira putih ke petak B5 dan juga mempersiapkan langkah pion hitam ke B5 dan melanjutkan pengembangan gajah ke B7. Putih melanjutkan G3, persiapan mengembangkan gajah ke G2, dibalas E5 mengusir kuda dan juga membuka diagonal gajahnya. Kuda Novendra mundur dan Tran tentu mengembangkan gajahnya ke E7, dibalas gajah G2. Hitam melakukan rokade mengamankan rajanya, dan putih pun juga melakukan rokade. Karena sudah didukung pion A6, hitam melakukan aksi di sayap menteri. Novendra membalas aksi di tengah, sentralisasi kuda. Kuda pukul kuda, balik dipukul menteri, sekaligus mengancam benteng. Benteng menghindar, gajah E3 kembali mengancam benteng. Benteng kembali menghindar, benteng F ke D1. Benteng ini mencari jalur yang lebih lega, lajur setengah terbuka D. Kemudian Tran mengembangkan kudanya, dibalas H3. Kemudian kuda ke B6 menekan menteri sekaligus membuka lajur diagonal gajah, memaksa menteri Novendra mundur. Kembali kuda hitam ini melakukan aksi dengan langkah taktis C4, menekan pion B2 dan memaksa gajah mundur untuk mengawal. Perhatikan langkah berturut-turut 3 kali kuda ini. Meskipun mengambil tempo berturut-turut untuk memainkan kudanya, tapi langkah ini cukup menguntungkan karena membuat beberapa perwira putih mundur teratur dan memaksa putih bermain pasif. Oke, kita lanjutkan ke permainan. Hitam melanjutkan gajah E6, dibalas B3 mengusir kuda dan kuda mundur. Gajah E3, menteri C7 dengan ide pengosongan baris belakang untuk menempatkan benteng di lajur C, menekan ganda ke pion putih C2. Novendra buru-buru memainkan benteng A ke C1, membackup pionnya karena menyadari setelah ini hitam memainkan bentengnya ke C8, memperkuat penekanan lajur C. Menyadari tekanan hitam yang begitu kuat di sayap menteri, putih membalas aksi di sayap raja dengan F4, dibalas H6, raja H1. Hitam menteri ke C6 dengan ide menumpuk benteng, makin memperkuat tekanan di lajur C atau menempatkan perwiranya sampai baris ketiga. G4, Novendra tetap konsisten melakukan aksi di sayap raja. Hitam menumpuk bentengnya, menteri G2. Hitam menteri ke B7, putih kuda ke G3. Setelah kuda ini pindah, maka petak C tidak ada pengawalan lagi, dan segera hitam menyusupkan bentengnya di baris ketiga. Kuda kembali mundur untuk mengusir benteng, dan benteng pun kembali mundur. Pion F maju menekan gajah, gajah mundur. G5 membongkar perisai rokade raja hitam. Diterima hitam, pion pukul pion, balik dipukul gajah dan diblokir pion, gajah mundur. Gajah E8 bermaksud manuver ke H5 untuk bertukar dengan kuda E2.
sehingga tidak ada penghalang bagi hitam untuk menyusupkan bentengnya di baris ketiga. Segera saja dibantah putih dengan gajah F3, Menteri C7, putih benteng ke G1. Hitam masih belum bisa memukul pion C2 karena terhambat, harus mengawal kuda hitam yang diancam gajah putih. Oke, untuk jelasnya mari kita kalkulasi. Bila pion C dimakan, dipukul menteri, balik dipukul menteri, benteng memukul, balik dipukul benteng hitam, dan gajah kali B6. Dan inilah hitam kalah 1 perwira. Oleh karena itu, hitam belum berani pukul pion C2. Hitam melanjutkan gajah F8, dibalas putih benteng G2 untuk menambah backup ke pion C2. Kuda D7. Sekarang kuda hitam telah menyingkir dan hitam punya kesempatan untuk memukul pion C2, tapi segera kembali digagalkan dengan membuka kuda, sehingga membuka benteng G2 untuk berperan membackup C2. Akhirnya setelah gagal mendapatkan pion C2, hitam berusaha menyusupkan benteng di baris ketiga. Dibalas gajah E2 dengan ide gajah ke C4. Apabila dipukul pion, maka menteri pukul benteng. Hitam melanjutkan dengan D5. Tran terpaksa mengorbankan pionnya karena langkah lain, misalnya gajah ke F7, akan dibalas Novendra dengan gajah H5. Oke, kita kembali ke permainan. Putih melanjutkan dengan menteri kali D5, skak, kemudian diblokir gajah. Menteri mundur, raja H8, gajah C4, langkah menjebak benteng. Jika gajah putih diambil, maka benteng hitam dipukul menteri. Benteng pukul gajah, apa boleh buat? Benteng hitam terpaksa menabrak apa yang bisa ditabraknya daripada dipukul sia-sia. Gajah kali F7, menteri ke C3, mengadu menteri dan juga mengancam kuda. Tapi Novendra tidak mau bertukar menteri dan juga tidak pula membackup kudanya, tapi memainkan langkah taktis. Ya, menteri ke D1 mengancam mat di H5. Dibalas hitam G6, satu-satunya langkah untuk menyelamatkan rajanya dengan mengaktifkan gajahnya. F kali G6, gajah H6, menteri H5 kembali mengancam mat, dan hitam benteng E1 skak. Tran mencoba memperpanjang umur, dipukul benteng, dipukul balik dengan menteri, dan raja ke H2. Setelah ini raja putih aman, tidak ada lagi tempo hitam melakukan skak dan memaksa hitam menyerah. Ancaman balik skak mat dari Novendra tidak ada obatnya. Apabila hitam melanjutkan dengan raja G7, maka gajah F5 skak, melakukan skak sekaligus menambah ancaman ke gajah H6. Apabila raja F8, menteri kali H6 skak mat. Apabila hitam memainkan menteri ke C1 dengan maksud melindungi gajah, maka putih membalas kuda F5 mengancam gajah H6. Apabila hitam mencoba mengulur dengan menteri F4 skak, raja H1, menteri F1 skak, diblokir benteng, dan hitam tidak ada tempo lagi melakukan skak dan gajah H6 melayang. Bila hitam masih ngotot melanjutkan, misalnya dengan menteri F4 melindungi gajah, maka G7 skak, raja H7, menteri G6 skak mat. Oke, demikianlah serunya partai antara Novendra Priasmoro saat melawan Tuan Mentran dari Vietnam di Olimpiade Catur Online tahun 2020. Yang pasti kita beri aplaus kepada seluruh pemain Indonesia yang secara maksimal telah berjuang untuk Indonesia. Oke, akan kita tampilkan kunci jawaban problem 3 langkah mat video yang kemarin. Kunci jawabannya menteri ke F1. Apabila hitam menjawab H6, maka menteri ke B1. Apabila G3, maka menteri ke H7 skak mat. Di sini apabila hitam menjawab G6, maka menteri kali A1 skak mat. Di sini apabila hitam gajah F6, maka menteri F5. Apabila G6, menteri kali F6 skak mat. Apabila hitam menjawab G3, maka kuda ke G6 skak. H kali G6, menteri H3 skak mat. Apabila hitam membalas gajah D4, maka menteri ke D3.
apabila G6 Menteri kali D4 skakmat. Oke, akan kita tampilkan juga problem 3 langkah mat terbaru. Putih giliran melangkah dan mematikan lawan dalam 3 langkah mat. Selamat berpikir, silahkan dijawab di kolom komentar, dan jawabannya akan kita tampilkan di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.